mengejutkan datang dari Partai Golkar. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum. Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengumuman pengunduran diri ini bukan hanya mengejutkan khalayak, tapi juga di internal Partai Golkar. Betapa tidak, kepemimpinan Airlangga selama ini dianggap sukses meraih prestasi politik, baik di pemilu legislatif maupun pilpres. Bahkan prestasi politik itu bahkan diucapkan sendiri oleh Airlangga di saat pengumuman pengunduran diri. Dalam pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Alasan pengunduran diri Airlangga yang masih misteri memunculkan beragam spekulasi mulai dari konflik internal hingga tekanan eksternal seperti yang diyakini mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala. Ketua Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko itu pasti akan menjaga partai sebaik-baiknya. Karena itu tiba-tiba semalam bukan hari ini, semalam dinyatakan itu mundur, pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya, yang bisa ya kuat itu. Namun, spekulasi tersebut dibantah loyalis Airlangga yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Keputusan pengunduran diri Pak Airlangga itu murni dari diri pribadi Pak Airlangga. Ya, itu tadi yang disampaikan Pak Airlangga langsung pada saya dengan 2-3 orang tadi pagi ya. Bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik, kata Pak Airlangga. Tadi saya kan untuk terbaik untuk Pak Airlangga, terbaik untuk keluarga Pak Airlangga, terbaik untuk Partai Golkar, dan terbaik untuk bangsa dan negara. Prahara di tubuh partai beringin di era kepemimpinan Airlangga Hartarto sejatinya sudah berlangsung lama. Sebelum Airlangga menyatakan mundur, telah muncul rumor desakan musyawarah nasional luar biasa atau munaslup di internal Partai Golkar. Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan bahkan angkat bicara dan meminta kader Golkar tidak goyah akan intervensi pihak dari luar. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada munas luar biasa sebelum munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Kejutan dari Golkar tampaknya tidak berhenti di pengunduran diri Airlangga Hartarto. Diperkirakan akan ada kejutan-kejutan baru sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada akhir Agustus dan sebelum pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Halo, selamat malam pemirsa. Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang mendadak menyisakan begitu banyak pertanyaan. Ada apa dengan Airlangga? Ada apa dengan Golkar? Klaim sukses membawa partai ke posisi kedua dalam pemilu legislatif ternyata tidak cukup kuat menjaga kursi ketua umumnya. Alasannya demi stabilitas pemerintahan dan transisi, malah menambah rasa janggal kejadian ini dan membuka spekulasi adanya invisible hand yang ikut campur demi memasukkan kepentingannya di tubuh Golkar. Bersama saya Afiani Malik, inilah panggung demokrasi pada malam hari ini. Airlangga mundur atau digusur?
Dan bisa langsung saja untuk mengulasnya sudah hadir anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Pak Ridwan, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya pemirsa, kami hadirkan analis komunikasi politik Henry Satrio. Bang Hensat, halo, selamat malam. Selamat malam, Afi. Hadir juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bang Ferry, halo, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Dan satu lagi pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Mas Kodari, halo, selamat malam. Malam. Oke, kita masih menantikan kehadiran dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid yang bisa saja bergabung saat dialog ini berjalan. Langsung akan saya tanyakan lebih jauh. Saya ke Pak Ridwan dulu. Pak, ini kita tahu panggung depannya ya Pak Erlangga mundur gitu. Ya. Tapi spekulasi yang beredar sepertinya nggak sukarela. Ada cerita di panggung belakangnya. Apa cerita yang mungkin bisa dibagikan oleh Pak Ridwan? Kalau buat saya Pak Erlangga mundur itu memang harus tahun yang lalu sudah mundur. Karena dia tidak menjalankan paradigma baru Partai Golongan Karya. Akhirnya dia terbulat sendiri sekarang. Karena paradigma Partai Golkar itu sejak kita berubah menjadi partai di era reformasi, kita menjadi partai yang terbuka. Kita partai mandiri, kita partai yang modern. Nah, partai yang mendengarkan aspirasi rakyat. Pak Erlangga tidak jalankan itu. Tapi 102 kursi yang mendengarkan aspirasi rakyat dong Pak Ridwan. Tidak bisa dong. 102 kursi itu bukan kerjanya Pak Erlangga. Nggak bisa diklaim bahwa Nggak itu prestasi Nggak Golkar bisa. di bawah kepemimpinan Pak Erlangga. Coba cek hasil survei ya sebelum pemilihan itu. Berapa? 8-9%, tidak lebih dari 10%. Itu kerja akibat dari kita mendukung Prabowo Gibran. Jadi efek apa? Ekor jas itu loh. Ya, kotel efeknya. Iya. Dan masalahnya pada saat itu kan juga ada ya yang harus turun suaranya kan. Iya. Kita dapat limpahan kan. Iya. Yang Itu dapat limpahan apa ngambil suara yang turun? Ya, enggak tahu lah kita dapat. Nasdem dapat Limpahan, ya. limpahan 10, PKB dapat 10, ya. Demokrat turun, Ya. PAN dapat sedikit-sedikit, PKS dapat sedikit-sedikit, Ya. Golkar yang terbanyak. Ya karena memang jaringannya Golkar kan merata di seluruh Indonesia. Jadi bukan kerja Golkar, kerja kader-kader caleg-caleg dan kita dapat efek tadi ekor jas itu. Tapi mundurnya Pak Erlangga kenapa sekarang? Kalau misalnya ternyata Bapak bilang Makanya 1 tahun lalu harusnya mundur. Terlambat dia mundur. Seharusnya setahun yang lalu dia mundur. Sehingga membuat orang bertanya-tanya. Buat saya tidak heran. Karena siapa yang tidak menjalankan paradigma baru Partai Golkar 5 itu, dia akan terbulat. Ya. Kalau dia mandiri, Partai Mandiri, ya harus mandiri sejak awal. Saya itu bulan Juli 2023 datang ke ruangannya Pak Erlangga di kantor Menko, diterima jam 5 sore. Saya bilang ini paradigma baru Golkar, Anda harus maju. Di Dewan Pakar kita sudah rapat, bikin surat resmi. Harus maju poros keempat, Erlangga, poros keempatnya. Ya. Kalau kita kalah karena hasil elektabilitas Erlangga kecil, tidak ada masalah. Ya. Masuk putaran kedua, barulah kita mendukung Prabowo Gibran. Tapi nggak berani. Jadi ini ada kaitan dengan Pilpres dan mungkin Pileg yang kemarin Otomatis berjalan. Ini ada, saya bilang kan, ini satu kesatuan, tidak bisa dipotong-potong. Gitu loh. Ya. Dan ini kalau dibilang tadi di TV, dibilang bahwa ada sesuatu, tidak ada. Ini kesalahan Pak Erlangga sendiri. Kita pernah mengalami itu tahun 2000 berapa? 2004. Ya. Pada saat itu bisa menang. Karena apa? Akbar Tanjung udah dipolitisasi kan? Hukum kan? Tapi dia komit, dia menjalankan paradigma baru. Dia mandiri. Dia tidak tergantung dengan siapa kekuasaan pada waktu itu. Dilawan namanya proses hukum. Kita menang akhirnya. Dan menang pemilu di 2004. Erlangga nggak berani. Jadi ini kalau kemudian ada spekulasi bahwa digusur atau dikondisikan termasuk menggunakan orang-orang dalam yang juga mengincar kursi ketum? Enggak lah, nggak ada yang mau ngincar kursi ketum. Ada periodisasinya. Banyak Pak yang mau ngincar kursi ketum, iya, Pak. tapi tunggu periodisasinya. Tunggu periodisasnya kan. Oke. Iya. Oke, baik. Saya akan tanyakan tanggapan dari Mas Henry Satrio. Tanggapan Anda bagaimana ini kalau dengar dari Pak Ridwan tadi mengatakan, oh ini sukarelanya dari Erlangga ya, bahwa harusnya dari tahun lalu mundurnya. Tapi spekulasi yang berkembang, liputan media, sepertinya nggak sukarela gitu Bang Hensat. Ya karena sebelum-sebelumnya kan saya bacain satu-satunya ya. Sebelum Pak Erlangga mundur, tiba-tiba kita mendapatkan potongan video dari Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang mendukung Erlangga dan berpesan supaya tetap solid gitu ya. Kan kita mulai bertanya-tanya itu kenapa kemudian tiba-tiba LBP ngirim bikin video itu ya kan? Ini apa video-video ini? Pesannya munasnya tetap Desember loh. Iya. Nah, itu kan tidak ada angin, tidak ada hujan. Iya. Nah terus kemudian sebetulnya yang membuat kehebohan ini adalah
unsur urgent yang ditampilkan oleh Erlangga Hartarto disampaikan hari Minggu dan dikatakan bahwa berlaku dari malam Minggu gitu ya, Sabtu malam Minggu gitu ya. Kenapa saya katakan ini urgentnya yang ditampilkan? Kan dia sebetulnya bisa saja menunggu di hari Senin gitu ya, di hari kerja. Tapi kemudian dia memaksakan untuk menyampaikan itu segera, dan kemudian banyak sekali kata-kata yang memang memicu kontroversi dan akhirnya masuk di panggung demokrasi Metro TV. Ini programnya Metro TV semua tuh ya. Ya itu seperti misalnya demi kesolidan, kemudian transisi. Iya apa sih? Itu maknanya kenapa? Kayaknya sesuatu yang genting sekali. Kalau Erlangga gak mundur dari kursi ketum, something will happen gitu. Iya, tapi yang ingin dia sampaikan itu kalau sepertinya kalau dia nggak mundur, transisinya tidak berjalan dengan baik, kemudian menjadi tidak lebih solid gitu kan. Jadi kita yang di luar Partai Golkar itu melihat ada apa ya. Tapi yang ingin ditampilkan duluan itu yang urgentnya itu. Kalau saya sih melihat kemudian banyak yang ingin kursi Partai Golkar, siapa yang nggak ingin gitu. Partai terbesar kedua di Indonesia dan kemudian berkali-kali menjadi pemenang pemilu gitu ya. Wajar kalau kemudian banyak yang ingin menginginkan kursi ini, apalagi Pak Erlangga sudah 7 tahun gitu ya. Tapi semuanya ini kan menjadi heboh karena ada urgenitas yang ditampilkan oleh Erlangga. Terbaca nggak urgennya itu apa? Kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat politik, urgenitasnya apa sih? Ya kita boleh menduga-duga, tapi kan itu semua dugaan kan belum tentu benar juga, sehingga kita meraba-raba ya. Jadi kalau kemudian dilihat ada apa ini, ya pastinya ada kaitannya dengan beberapa hal perpolitikan di Indonesia. Yang paling dekat adalah pilkada misalnya. Karena di pilkada beberapa kali tarik ulur Pak Erlangga misalnya di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, di Jakarta gitu ya. Walaupun dia sebetulnya memberikan semua keinginan penguasa. Yang dia inginkan, penguasa ingin, dia okekan. Gitu. Tapi nggak cukup. Ternyata nggak cukup gitu. Masih ada hal-hal yang membuat Erlangga ini harus mundur. Nah ini adalah misteri yang coba digelontorkan oleh Erlangga dan membiarkan panggung demokrasi nebak-nebak. Oke, kita sama-sama nebak nih, Mas Kodari. Anda bacaannya apakah sama seperti Bang Henry Satrio atau ada pandangan yang lain gitu? Termasuk statementnya itu loh agak janggal ya. Intinya kalau nggak mundur ini kan demi stabilitas transisi pemerintahan. Itu kenapa ngomongnya gitu? Ya kurang luas aja ngelihatnya. Kalau kita ngelihat Golkar secara luas, kita kan tahu bahwa setiap kali terjadi pergantian kekuasaan di tingkat pusat, maka hampir-hampir otomatis di Golkar pun juga akan ikut gitu. 2004 ya, begitu terpilih SBY ya dan JK, langsung ganti dari ketua umumnya Pak Akbar Tanjung. 2009 Pak JK maju kalah, hilang juga posisi wakil ketua umumnya dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk kepada era kepemimpinan baru. Otomatis di internal Golkar itu melakukan adaptasi gitu loh. Terus terang menurut saya Erlangga Hartarto ini tidak cukup percaya diri untuk bertarung di Munas yang akan datang gitu. Karena ukurannya apa tuh Bang nggak percaya dirinya Pak Erlangga? Nggak percaya diri karena dia selama ini memang nggak pernah bertarung. Erlangga ini nggak pernah bertarung. Kalaupun dia pernah bertarung di Munaslup ya di Bali ya tahun 2016 dari 8 kandidat dia cuma nomor 5. Ini cuma 14 kursi. 8 kandidat nomor 7 dapat 14 suara. Itu dia. Nomor 7. Ya pokoknya kecil lah, sedikit lah. Pokoknya nggak fight lah gitu. Di 2019 tinggal 2 calon, saya sama Erlangga, diaklamasi oleh Aziz Samsudin pimpinan Munas. Saya tidak boleh ikut bertarung. Yang kedua, gini ya, dia baru jadi ketua umum ketika terjadi kekosongan. Dan waktu itu pengurus Golkar semua kan melihat ke Pak Jokowi. Pak gimana Pak kepemimpinan Golkar ini kosong gitu. Nah matanya Pak Jokowi itu ngelirik kepada Erlangga. Nah kenapa kepada Erlangga? Karena Erlangga waktu itu tokoh yang paling lemah. Dalam situasi seperti itu, tokoh paling lemah yang bisa diterima oleh semua kandidat. Kalau yang maju tuh tokoh yang kuat, Ridwan Hisam gitu, siapa gitu. Ditolak pasti, karena takut janji dia kuat gitu loh. Takut melawan gitu. Tahun 2019. Baru jadi ketua umum setelah situasinya aklamasi. Dan dari kemarin-kemarin menurut saya kerjaannya Pak Erlangga itu cuman berusaha membangun aklamasi di daerah. Di situasi hari ini kalau tadi Bang Kodari bilang lirikan matanya Pak Jokowi, ada nggak kita bisa baca lirikan matanya Pak Jokowi kemana? Ini kan anggaplah PLT gitu kan. Bentar lagi mau Munaslup. Menurut saya yang harus dilihat itu lirikan matanya Pak Prabowo juga gitu karena kepemimpinan yang ke depan itu menurut saya Erlangga merasa bahwa kepemimpinan yang ke depan itu matahari yang sekarang ini itu
angin buritannya nggak di dia gitu loh, ke yang lain. Jadi dia merasa bahwa kalau nanti saya tarung, saya habis gitu. Nah, mungkin Pak Erlangga ada pengorbanannya juga. Dia melihat kalau nanti misalnya dia maju di Munas, lalu kemudian dia kalah gitu ya. Menteri-menteri misalnya yang sekarang keluar dari kantongnya dia, itu nanti kan jadi Gimana lain gitu gitu, bikin ya? repot Jadi aneh dia, gitu. bikin repot ketua umum yang baru gitu loh, Oke. bikin repot presiden. Ya sudah mundur aja sekarang supaya apa? Nanti terpilih ketua umum yang baru, Ya. urusan pilkadanya sudah sinkronisasi, kabinetnya juga sinkronisasi. Itulah stabilitas transisi pembangunan. Baik, satu narasumber saya Mas Ferry mau bicara, mau mengungkapkan apa pendapatnya, tapi kita harus jeda dulu Mas Ferry. Termasuk benar nggak sih kalau ternyata di balik mundur ini katanya yang sukarela lah, lirikan mata Pak Jokowi dan Prabowo, ternyata di balik itu ada peringatan, surat peringatan, panggilan kejaksaan katanya. Kita klarifikasi, usai jeda tetaplah bersama kami. Partai Golkar yang dan juga sebagai Menko kan, itu pasti akan menjaga partai sebaik-baiknya. Karena itu tiba-tiba semalam, kan semalam bukan hari ini, semalam dinyatakan itu mundur, pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya, yang bisa ya kuat itu. Karena kalau alasan organisasi saya kira tidak ada. Jangan lupa beliau telah berhasil menaikkan kursi Golkar itu hampir 20 kursi, 17 kurang lebih kursi. Dan itu prestasi yang dibanggakan oleh para kader-kader Golkar. Maka dan juga Erlangga telah berhasil memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan segala usaha dan pengorbanan, tiba-tiba mundur pasti ada alasan lebih kuat lagi. Baik, bisa kita lanjutkan Mas Ferry. Nah, tanggapan Anda, satu sisi kalau kita melihat statement dari Pak JK, kemudian preskonnya Pak Erlangga, menambah kursi menjadi 102 kursi di DPR, menjadi peringkat kedua, menjadi partai juga yang ikut berkorban ya, berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Tapi kayaknya itu nggak prestasi yang cukup untuk menjaga kursi ketumnya Pak Erlangga gitu. Tidak cukup untuk menjaga kursi Pak Erlangga kan. Makanya tadi ada Seloro ya, kurang lebih ini akan jadi keajaiban dunia ke-8 begitu ya. Kenapa alasan pemberhentian ini sesungguhnya? Kan misteri ini ya. Okay. Kenapa itu terjadi padahal dia berhasil dalam banyak hal. Tadi dikatakan itu dampak kotel efek. Kotel efek itu akan lebih terdampak kepada Partai Gerindra. Artinya kerja di internal Partai Golkar bagaimanapun, boleh yang lain bilang ini jasanya di Partai Golkar, tapi tentu yang paling depan adalah jasa ketua. Tidak bisa dihindari itu. Dan bagi saya sulit kita sekarang melihat bahwa tidak ada sesuatu menjelang akhir peralihan kekuasaan. Ya. Di mana orang-orang yang besar membutuhkan perahu besar. Ya. Salah satu perahu besar itu adalah Partai Golkar. Ya. Dan itu sangat penting. Bukan tidak mungkin ini perebutan menuju ke arah itu. Untuk memastikan orang besar yang akan keluar dan berakhir masa jabatannya memperoleh perahu penting dan besar. Dan itu sulit dinafikan. Berbagai peristiwa politik, pergantian kepentingan partai politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi yang seburuk ini romannya, kenapa saya bilang buruk? Karena ini terjadi menjelang harusnya Munas Partai Golkar itu terjadi dengan smooth di bulan Desember. Ya. Ini semua teman-teman partai politik yang berpengalaman. Mereka tahu cara kerja partai politik yang soft. Yang terbaiknya tunggu saja Desember. Tapi ada yang tahan. Kenapa nggak mau ditunggu? Ya karena Oktober ada peralihan kekuasaan itu, perahu besar perlu didapatkan agar berlayarnya juga nyaman menjelang kekuasaan nantinya. Nah perahu besar ini dibutuhkan. Yang sebesar Partai Golkar hanya Golkar, karena perahu besar lainnya PDIP tidak mungkin direbut. Gerindra pun nggak mungkin. Jadi harus diakui bahwa ini ada upaya untuk menekan Partai Golkar untuk kepentingan politik masa depan
menguasai ruang ketatanegaraan kita. Ya. Padahal tugas ketatanegaraan kita semua nih Ya. adalah memastikan dampak konstitusional partai politik itu terjaga. Partai politik kita itu ada 6 kali disebutkan, beda dengan konstitusi dimanapun. Oke. Saking pentingnya. Nah, tugas kita memastikan partai politik berjalan secara konstitusional. Berarti ini dibajak Bukan ya? Ini Dibajak di tengah pembajakan jalan nih, Partai Golkar. perahu Di besar tengah bernama jalan. Golkar. Apa Baik. alasannya, Pak Airlangga sendiri tidak menyebutkan alasan Enggak. kenapa dia mengundurkan diri. Ya, alasannya Misteri itu, semacam stabilitas apa ini? transisi itu. Yes. Oke. Maka tidak mungkin kita menafikan ini ada permainan menuju stabilitas ke depannya. Sekali lagi kekuasaan Ya. itu sekarang bertumpu dan tertumpu di kursi Pak Jokowi. Oke, jadi arahnya memang mungkin menjadi kendaraan baru Pak Jokowi. Bang Ridwan, ini suara-suara kayak gini ada juga nggak di internal saya Golkar? tadi lihat Pak JK. Iya. Saya ini pimpinan Munas Partai Golkar pada waktu Pak JK terpilih jadi ketua umum. Dari 5 orang, ketuanya Pak Gaufur almarhum, 4 sudah mati, tinggal saya yang hidup ini sekarang. Karena waktu itu saya termuda, pimpinan Munas itu. Pak JK ini kapan jadi pengurus Partai Golkar? Kapan pengurus Golkar? Tidak ada. Terpilih, kenapa? Ya bisik-bisik. Pak SBY menginginkan Pak JK, Akbar Tanjung yang berjuang mati-matian memenangkan Partai Golkar 2004. Ya. Iya kan? Tapi Pak JK memenuhi syarat nggak, Pak? Tidak 5 memenuhi tahun syarat. jadi kader. Tidak ada. Kapan jadi kader? Kapan jadi kader? Jadi Pak JK menjadi ketum tanpa menjadi kader? Tidak menjadi Pak JK Nah, itu yang mau ditiru saat ini. Sebentar. Pak JK itu Sabar ada dulu. tercatat yaitu sebagai pendiri Sekber Golkar di Makassar. Sekber Golkar 6471 berubah jadi 71 jadi Golkar, 99 menjadi partai. Di dalam saat itu saya memimpin tidak memenuhi syarat. Akhirnya kami pimpinan Munas dan Sekjen rapat konsultasi ke Akbar Tanjung. Ya. Gimana Pak JK tidak memenuhi syarat? Dia bilang, Ridwan, Sekber Golkar, Partai Golkar itu satu kesatuan. Masuklah dia. Tidak pernah jadi pengurus. Di mana coba? Kesebutkan tanggal berapa sampai kapan? Nggak ada. Pak Ridwan, tapi kalau tadi Bapak Jadi bilang bahwa ini kan lirikannya SBY, maunya JK, berarti sebegitu berpengaruh lirikan seorang presiden Memang. untuk menentukan siapa yang menjadi ketum Golkar. Betul. Karena Golkar itu doktrinnya karya kekaryaan, karya siaga, gatra praja. Ya. Tahu artinya itu? Ini partai pemerintah. Karya siaga itu setiap kader Golkar harus berkarya sesuai dengan profesi masing-masing, menjaga pemerintahan gatra praja. Oke. Jadi dia akan menjaga pemerintahan yang ada. Menyambung tadi Sehingga statementnya Pak Kodari, siapa lirikan yang kemudian dilirik oleh Presiden hari ini, Pak Jokowi? untuk apa? Untuk jadi ketum, ya kan? Saya Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung? Harus. Kan belum bisa dong. Apa bisa? Lu bisa Kan kenapa? nggak jadi bisa? kader. Partai terbuka ini Golkar. Jadi nggak jadi kader itu nggak RT-nya masalah. gimana, Pak? Apa? Ada Siapa RT. bilang Pak Jokowi tidak jadi kader? Lah, Siapa yang bilang? dia kan Pak Jokowi kan kader PDI Perjuangan? Di mana ke PDIP? Lah, PDIP itu hanya dipakai kendaraannya, Bos. tapi kan terdaftar sebagai Ada anggota. KTA-nya, Pak. Ada KTA-nya. Dia itu tahun 97 sudah jadi kader Golkar. Aduh, tapi kan udah keluar begitu masuk PDIP. Nggak bisa, nggak pernah dia mengatakan keluar. Jadi itu dihitung Begini, gitu. begini. Saya geser yang lain. Bagi saya Oke. itu Gini, sembraut. Sebentar, sebentar. Enggak dong. Oke, baik. Sekarang ya saya tahu. Saya kasih- pikir kita tidak boleh mengedepankan pilihan tanpa tahu aturan. Sebentar. Nah, jangan karena dia presiden lalu kita mudahkan segala urusan. Enggak presiden. Tahu namanya Soekarwo di Jawa Timur. Oke. Pengurus Golkar bareng saya. Ya. Maju pilkada 2008. Saya ini diambil oleh PDIP Sucipto Ridwan melawan Karwo Saiful. Karwo ini pengurus Golkar bareng saya. Jadi Partai Demokrat menang. Jadi ketua Partai Demokrat. Sekarang di mana Karwo? Dewan Pakar sama saya. Baik. Jadi yang namanya Ya, itu kan yang kembali lagi jadi Loh, kader. makanya Jokowi juga kembali lagi jadi kader. Hari ini kan bukan kader Golkar, Pak, ya kan? Oke, Mas Kodari gimana? Jadi gini, Ini cara pandang begini. Menurut saya, kita pertama-tama harus kembalikan ke Partai Golkar. Jangan cara pandang melihat partai lain itu dipakaikan untuk Partai Golkar. Ya, beda dong. Partai Golkar ini partai karya terbuka. kekaryaan. Dia inherent menjadi bagian dari pemerintah. Pemerintah. Nah, Airlangga tuh
tahu bahwa orang-orang di internal Partai Golkar itu pasti mau bergabung dengan pemerintahan. Tapi Erlangga juga kan nggak ingin tidak keluar dari pemerintahan. Semua yang diinginkan oleh penguasa makanya dan saya tim juga bilang diikuti tadi dia kan? nggak percaya diri. Dengerin saya, dia nggak percaya diri. Kalau mau bertarung lagi, Ya, gitu karena loh. lawannya presiden, Bang. Kalau mau Tentu bertarung tidak lagi ya percaya silakan, gitu loh. Termasuk Pak JK, Lawan siapa? termasuk Pak JK tadi. Pak JK kan sudah menceritakan pengalaman dia sendiri. Dia seolah-olah dia nggak pernah menjadi petarung di situ bahwa ini Airlangga menang. Loh Pak JK, Anda dulu itu melawan Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung itu hebatnya lebih daripada Airlangga, prestasinya menang. Anda lawan gitu loh. Bang Kodari sebentar ya. Saya bacakan lagi nih. Emang yang Pak JK kerjain bukan kekuatan eksternal. Saya bacakan lagi statement Pak JK ya. Tiba-tiba semalam disampaikan oleh Pak JK ada rasa tekanan, ancaman dan ini bukan masalah organisasi. Pokoknya saya lucu aja lah. Saya dengerin Pak JK lucu aja dah, skip aja. Jadi intinya nggak ada apa situasi yang digambarkan oleh Pak balik JK. lagi, Partai Golkar itu partai yang beradaptasi menyesuaikan dengan kekuasaan. Tesis saya yang pertama, setiap kali terjadi pergantian di tingkat pusat, Golkar itu menyesuaikan diri. Jadi ini adaptasi orang Golkar sendiri. Adaptasi gitu loh. tapi satu sisi banyak. Saya melihat dua pernyataan beliau ini sudah mengklarifikasi semua hal. Mengenai bahwa ini jembatan untuk menuju Pak Jokowi menguasai Partai dan Golkar. langsung dia bukan. Bagaimana kemudian? Kalau saya Pak Prabowo, beda-beda. Kalau saya Pak Prabowo, kalau saya Pak Prabowo. Enggak, tadi Apa di belakangnya juga ada Pak Jokowi dan Prabowo lah ya mundurnya Erlangga. Pilihannya bagi saya ini menakutkan karena kemudian partai demikian rupa dirombak demi memenuhi hasrat Pak Jokowi. Semua punya kepentingan. Bagaimana ini Partai Golkar? Kedua, sebentar. Kita dengarkan. Abis ini Bang baju Kodari lama fit dengan tubuh Partai Golkar karena style Pak Jokowi persis dengan style Pak Soeharto dan itu cocok sekali dengan aroma Partai Golkar, menguasai dan memenangkan segala lini dengan segala cara. Oke, baik, Bang Hensat, silakan ungkapkan pendapat Anda. Ini belum ngomong nih. Gini ya, saya kembali lagi ke pidatonya Pak Erlangga semalam. Itu ada misteri yang disimpan oleh Erlangga. Tapi kalau kemudian tadi Bang Kodari mengatakan dia nggak percaya diri sih, saya nggak yakin karena banyak pemilik suara Golkar sudah menyampaikan dukungan untuk Erlangga pada saat Munas sebagai ketua umum lagi. Jadi kalau untuk percaya diri, saya nggak yakin. Itu kan pernyataan kemarin begitu taruh lagi ceritanya. Kayaknya Pak Erlangga nggak selemah itulah gitu ya. Nggak selemah itulah. Belum diteruskan, Mas. Sebentar dulu. Kecuali berhadapan dengan presiden. Tapi kalau kemudian arahnya memang untuk jalan penguasa menguasai Golkar, itu mungkin masuk akal karena itulah kenapa berhenti tiba-tiba. Karena mau ada yang masuk gitu ya. Nah kalau kemudian memang sudah ada yang ingin masuk, ya Partai Golkar tinggal kita lihat aja sekuat apa Partai Golkar menghadapi keinginan orang luar untuk masuk. Jadi saya sekarang mulai mengerti juga kenapa kemudian. Tapi bukan orang luar loh. Ada Bahlil yang juga orang dalam, Agus Gumiwang jadi PLT juga orang dalam, Bambang Susatyo juga orang dalam. Iya, tapi kan dari tadi nggak disebut. Iya, ini kan Bapak yang sebut ya biar jangan Pak Jokowi terus ya, orang dalamnya juga mengakomodir loh. Enggak, karena dari tadi kan yang disebut Pak Jokowi. Pak Prabowo. Saya kan nunjuk beliau. Saya nunjuk Pak Bahlil kok. Jelas. Jadi bahwa. Iya, saya nunjuk Pak Bahlil. Jadi kalau menurut saya, kalau memang arahannya sudah akan ada pergantian kepemimpinan di Golkar dan masuk Pak Jokowi, ya kalau memang itu kan tinggal diakui saja oleh Pak Jokowi. Sehingga masalahnya selesai, tidak ada lagi misteri-misteri seperti hal-hal yang disampaikan spekulasi itu. Afi tadi kan, apakah ada jaksaan dan lain-lain. Menurut saya ya sudah, kalau memang Pak Jokowi mau masuk, ya sekarang seberapa kuat Golkar menahan itu. Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto itu sudah oke. Misalnya dia ingin Musara Jeksah yang kader Partai Golkar maju sebagai gubernur. Itu benar dong. Dia kan ketua umumnya. Dia pengen kadernya yang maju. Itu oke menurut saya. Dan itu memang ranahnya ketua umum. Nah kalau kemudian tiba-tiba dia mengundurkan diri, sulit buat saya menganggap bahwa tidak ada kekuatan besar yang memang menginginkan mendesak dia mundur. Dan akhirnya kan di malam ini di panggung demokrasi terbuka. Memang ada kekuatan besar yang ingin masuk ke Golkar. Kekuatan besar itu kira-kira menggunakan kasus hukum nggak? Karena kan kemudian juga santer soal adanya panggilan ke kejaksaan, kasus minyak goreng dan lain-lain gitu. Nah itu saya nggak ngerti. Apakah ada panggilan hukum itu? Main aman banget ya saya ya. Oke, iya kenapa? Iya kan? Oke, Pak Ridwan akan memberikan jawabannya. Saya harus jeda supaya nggak terpotong. Pemirsa akan melanjutkan sesaat lagi.
Baik, Pak Ridwan silahkan sampaikan ini. Jadi oke, arahnya bahwa ketumnya menurut Anda Pak Jokowi. Tapi itu akan jadi serba salah loh, karena mungkin opini yang disampaikan oleh Mas Ferry adanya kekuasaan untuk meng-hijack atau membajak kursi ketum Golkar dengan cara kekuasaan itu kan nggak baik lah gitu. Gimana nggak baiknya? Pak JK jadi ketua umum, siapa yang laksanakan? Ya kita tadi tuh, jangan kemudian aturan disesuaikan Di mana-mana pembajakan itu pasti tidak boleh. Bukan. Loh, makanya saya di Partai Golkar itu hal yang biasa. Dibajak. Bukan dibajak melalui proses demokrasi. Tapi orang Golkar semuanya ngerti. Oh, maunya Bukannya proses demokrasinya Desember. Tunggu aja lah. Nggak ada. Desember. Anda makanya harus tahu sejarah Golkar. Ya. Golkar itu Oktober, nggak ada Desember. Sejak Orde Baru itu Oktober, Munas setelah terpilih ketua umum, maka hari ulang tahun Golkar 20 Oktober Presiden dilantik. Ya. Pak Soeharto. Bareng lah intinya Nah, gitu kan. setelah itu Pak Harto turun, terjadilah Munaslup. Akbar Tanjung terpilih tahun 98. Tahu Akbar Tanjung 98 terpilih? Siapa yang dukung? Kekuasaan juga. Lawannya siapa waktu itu? Panglima Abri. Mantan Panglima. Mantan Panglima. Siapa namanya? Edi Sudrajat. Tetapi Akbar Tanjung didukung oleh namanya B.J. Habibie. Menanglah Pak Akbar Tanjung. Pak Ridwan, tapi kalau dari ceritanya Pak Ridwan, itu kan penguasa nggak nunjuk diri dia sendiri loh jadi ketum Golkar, menunjuk orang lain. Siapa? Gitu. Tadi kalau dari ceritanya kan, misalnya SBY melirik Pak JK jadi ya kan, Pak Akbar Tanjung dilirik oleh Pak Harto. Kan Pak Harto nggak menunjuk melirik dirinya sendiri. Kan kalau Anda bilang Ya, kan Pak Golkar, Jokowi gitu Pak misalnya Harto kan nggak perlu nunjuk lagi karena dia ketua Dewan Pembina. Iya, Dia kan maksudnya gimana, Bang Kodari? Jadi sebentar. Maksudnya terus, apa? Tadi yang tadi Oktober. Ya. Setelah itu Akbar Tanjung Akbar Tanjung digeser. Munas itu. Tadi Namanya saya Oktober besok apa? Munaslup kan? Munas biasa. Desember. Tidak ada loop. Enggak, Oktober. Iya. Oktober. Munas biasa, terjadwal. Begini. Munaslup Begini, Pak itu Ferry. apabila Kan Desember. Teman dia kita di Golkar sebentar. sendiri, Dia Doli itu Kurnia tidak sudah ada mengatakan, munaslup kalau dia dalam ketua masa umum proses berhalangan, Iya. Ya. kalau misalnya masalah hukum, lalu mengundurkan diri, otomatis terbitlah hilalnya yang namanya munaslup Munaslup. itu. Jadi Jadi itu mekanismenya strateginya sudah ya. munaslup. Memastikan Jadi- mundur sebelum jadwal dan memastikan maju hingga sebelum Oktober. Iya, itulah Hanya di- pembajakan. Hanya diputus, tidak ada pembajakan, diputuskan oleh Rapim. Jadi nanti ini akan ada setelah PLT akan Ya. ada Rapimnas. Ya. Apakah Rapimnas itu menyetujui dilaksanakan Agustus ini atau Desember? Oke. Ya itu Tidak ada mungkin pembajakan. bukan pembajakan, Mbak Ferry. Bukan, Kalau di Golkar itu kenakalan remaja. Nah, terus Begal dong. Oke, baik. Jadi, Kalau Oke, ini kalau di baik. Golkar, kalau di Golkar namanya mekanisme internal. Mekanisme internal, jadi ya. di Oktober digeser ke Desember. Desember. Sekarang Desember. Maju lagi ke Agustus. Oktober. Oke. Udah kebayang kalau siapa yang akan menjadi yang akan berkompetisi mencoba mendapatkan kursi ketum? Ya sudah ada kan ada orang dalam, ada orang luar kan. Oke, jadi terbuka juga Tapi untuk orang seharusnya luar. kan wakil ketua umum yang naik kan, ada 11 orang itu. Kan? Untuk PLT, Yang harusnya naik. bukan PLT. Untuk PLT bisa. dari Tapi kalau ketum nggak bisa kan, langsung Nggak bisa, dia di luar naik. itu nggak bisa. Oh iya, Oke, makanya baik. Dulu kan waktu harus- Novanto bermasalah, Wakil ketua umum. Erlangga naik karena Ya. dia salah satu ketua kan, naik. Nah terus dia terpilih, tidak ada Jadi pemilihan. calon orang luar Pak Jokowi. Maka terjadilah saya switching itu. memunculkan juga yang namanya Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Karena kita harus melihat sejarah. Golkar itu yang dirikan tentara Angkatan Darat. Jadi Ada ketumnya namanya harus kelompok- tentara juga? Loh ya, Ini partai ABG. tentara begitu ya Pak? A itu adalah ABRI, B birokrat, G golongan. Kita harus kembalikan ini. Kalau Golkar mau besar, dalam artian bukan ABRI dalam atau TNI aktif, purnawirawan. Oke. Ada Dudung Abdurrahman. Oke. Jadi birokrat saya sudah munculkan nama Pak Duduk nih. Hah? Dudung. Nama baru ya? Oke, yang Dudung beredar kan baru. namanya Dudung. belum menyebut Pak Dudung. Iya, Dudung. Gibran masuk nggak Pak? Gibran Raka Buming Raka masuk nggak? Karena kemarin Saya- itu saya beredar tidak- di media sosial meme-nya Gibran Iya. for ketum Golkar gitu. Saya tidak memunculkan. Tadi ABG kan saya munculkan Dudung dari A, dari B-nya nih. G-nya banyak sekali. Ada Bambang Susatyo, Iya. ada Agus Gumiwang Kartasasmita dan macam-macam. Orang luarnya itu ya tadi Pak Bahlil, Jokowi. orang luar. Kok Pak Karena Bahlil? bukan struktur partai. Oh, jadi Pak Bahlil orang pun nggak luar dihitung itu- orang Golkar nih. Golkar, tapi tidak di struktur. Oke, gitu baik, loh. baik, Nah, baik. orang-orang luarnya tadi itu tidak di struktur siapa? Jokowi.
Dudung Abdurrahman, Yusuf Ateh, banyak orang luarnya. Oke. Partai ini partai terbuka, jangan menyamakan partai itu dengan partai-partai yang lain, beda. Oke, baik. Partai Golkar itu. Kita bergabung ini juga hadir via Zoom Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Nurdin Halid. Halo Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Nurdin, ini kita membahas kira-kira potensi yang menjadi ketua umum baru nih siapa, sambil menunggu nanti seperti apa jalannya Munaslup. Nama yang beredar itu bahkan mulai dari internal Golkar sampai Pak Ridwan bahkan menyebut Pak Jokowi gitu. Kalau Bang Kodari udah memuji Gibran yang cocok kira-kira jadi calon ketua umum. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Nurdin? Salah satu keunggulan daripada Partai Golkar, kenapa sejak era reformasi di tengah terkadang tertimpa badai hantaman yang luar biasa, tapi sampai saat ini sejak reformasi Golkar tetap eksis, itu karena roh demokrasi itu tertanam dalam kalbu jiwa serbangat daripada seluruh insan Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, turbulensi apapun yang terjadi tetap diselesaikan dalam mekanisme organisasi. Kita di tahun 2015 pernah terjadi perpecahan, ada dua kubu, tapi kemudian alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik tanpa campur tangan dari pihak manapun. Diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat, semua bisa selesai. Novanto juga kemudian 2016 juga terdapat masalah, kita juga bisa selesaikan dengan baik. Sekarang di tengah-tengah Golkar yang sangat solid, utuh, konsentrasi untuk menghadapi kontestasi pilkada serentak dengan target memenangkan 60%, terjadi lagi suatu hal yang tidak diduga sebelumnya, tapi kita bisa memahami Pak Erlangga mundur di tengah-tengah beliau sangat berprestasi. Suka tidak suka itu adalah fakta. Kita bisa memenangkan pileg dan pilpres, kemudian nanti kita telah melakukan rekrutmen untuk prosesi pilkada, kemudian beliau mundur dengan alasan yang sangat pribadi. Apa alasannya jangan ditanya, tanya kepada Pak Erlangga. Nah sekarang prosesi untuk pergantian ketua umum itu pada mekanisme. Pasal 39 Anggaran Dasar Ayat 3 mengatakan Munas luar biasa yang fungsinya sama dengan Munas. Maka karena ini mengundurkan diri, maka harus kita lakukan Munas luar biasa. Munas luar biasa ini bisa kita lakukan di bulan ini, bisa September, bisa Oktober, bisa Desember. Tapi kenapa namanya Munas biasa? Karena ketua umum mengundurkan diri. Jadi bukan Munas biasa. Tapi fungsi dan kewenangan Munas luar biasa itu adalah sama dengan Munas biasa. Nah pertanyaannya, siapa kemudian menjadi ketua umum? Siapapun kader Partai Golkar punya hak, punya ruang, punya kesempatan untuk menjadi calon ketua umum. Kalau ada yang mencalonkan Pak Gibran itu biasa saja. Golkar itu partai terbuka, partai yang sangat demokratis, dan itu Golkar kenapa eksis? Karena rohnya adalah roh demokrasi. Jadi insya Allah pada tanggal besok malam kita akan merapat pleno menetapkan PLT Ketua Umum, kemudian PLT Ketua Umum memimpin rapat pleno untuk menetapkan jadwal Munas, Rapimnas dulu, karena untuk memutuskan Munas luar biasa itu harus melalui Rapimnas, itu sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga pasal 39. Itu mekanisme daripada proses penggantian di DPP Partai Golkar. Kata kuncinya adalah partai terbuka, Mas Ferry. Jadi nggak harus kader juga. Seterbuka apapun, ini. Mbak Afi, seterbuka apapun partai harus profesional. Tetap terbuka, tetapi tidak sembarang kader. Tetap harus pada mengikuti mekanisme persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. Misalnya sekarang disebut-sebut Pak Bahlil. Pak Bahlil bukan orang luar. Itu adalah kader partai yang memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi, itu contohnya. Nah, tapi kalau tadi ada Pak disebut Jokowi dan Gibran gimana, Pak Nurdin? Itu jauh. Kalau Pak Jokowi tidak masuk radar, Gibran tidak masuk radar. Karena Pak Jokowi, Golkar diuntungkan kalau beliau mau jadi ketua Golkar, diuntungkan sebetulnya. Golkar butuh beliau, tetapi Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat untuk beliau. Nah, tapi jangan lupa, Munas adalah forum pengambilan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Bisa saja Munas merubah aturan untuk itu bisa saja, dan itu dinamika politik seperti itu biasa itu. Semua pakar di tengah-tengah kita hidup demokrasi kita multi partai itu paham tentang hal-hal tersebut itu. Jadi bisa ada kemungkinan ngubah ADART, Mas Heri, karena partai terbuka. Satu, bagaimanapun Partai Golkar tentu partai profesional. Mana ada partai profesional mengganti ketua umumnya menjelang helat penting namanya pilkada. Itu sebabnya rencananya Desember, sudah dimatangkan itu. Nah, mana ada rencana mengubah sesuatu termasuk ADART
untuk memberikan jalan siapa-siapa yang akan menguntungkan partai demi penghalalan ruang politik. Dan bagi saya itu tidak sehat bagi Golkar. Golkar akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Minimal dampaknya? orang semakin melihat bahwa memang model Orde Baru itu yang paling cocok untuk Golkar. Jadi rasa ordanya memang nggak bisa sangat lepas dari menonjol. Golkar. Dan itu cocok sekali dengan tabiat Pak Jokowi. Anda bilang nggak sehat, tapi Pak Ridwan bilang itu sehat. Ya kalau orang Golkarnya bilang Ya. sehat silahkan. Dan siap Tapi kita melihat di luar kan bisa konsekuensi yang melihat. disampaikan. Bukti Golkar tidak pernah turun. Pernah Ya, turun karena Pak, Pak tapi naik Erlangga lagi juga. Pak. Enggak. Pernah turun, pernah 14%, 13%, Ya, kan turun. naik lagi. Artinya tidak turun itu tidak jauh lah. Artinya rakyat itu happy Masih dengan menginginkan Golkar, masih memilih Dibilang Golkar. oleh orang pakar-pakar bilang tidak sehat, sehat kita. Kita sehat-sehat semua dibilang tidak sehat gimana? Jadi jangan-jangan memang sudah terjawab judul hari ini. Erlangga itu mundur atau digusur. Menurut Anda? Kalau perbincangan hari ini dari dua pakar dari Partai Golkar ini memang digusur kan? Karena memang kemudian akhirnya terbit sebuah rencana yang memang akan membuat Partai Golkar menerima orang baru sebagai pemimpinnya. Ya. Jadi Bukan kalau orang kemudian baru, orang pulang ke rumah Enggak, sendiri. maksud saya selain Kalau kayak gitu, maaf ya, kalau Pak Ridwan bilang bukan orang baru, tapi Pokoknya orang yang pulang ke rumah sendiri itu berarti mungkin udah tahu siapa yang Pokoknya akan nama pulang. tersendiri dibentuk untuk kepulangan Pak Jokowi. Oke, apakah itu? Oke, apa gimana Mas Ferry? Saya minta Ya, tanggapan Pak Nurdin. nama khusus apapun disebut pulang kampung kah, pulang ke Solo kah, akan Pokoknya dibuat itu- untuk jalan Pak Jokowi kembali ke Golkar. Oke, baik Pak Nurdin, saya minta tanggapan Anda menanggapi tadi statement Mas Ferry, tapi kita jeda dulu, usai jeda tetap bersama kami. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Masuk barang itu. Message-nya tuh jelas. Baik, saya akan kembali ke Pak Nurdin Halid. Menjawab tadi statement dari Mas Ferry. Apakah kemudian ADART aturan yang dirubah itu untuk memberikan karpet merah lah untuk melenggangnya Pak Jokowi? Karena Pak Ridwan ini tadi sempat bilang ini intinya akan ada yang pulang ke rumah gitu. Pak Nurdin, siapa yang mau pulang ke rumah nih? Rumah beringin, rumah Golkar. Saya perlu tegaskan insya Allah Golkar tidak akan menyimpang dari rel konstitusi yang selama ini menjadi roh demokrasi Partai Golkar Karya. Itu kemudian Golkar tetap eksis sampai sekarang. Dan insya Allah, bukan insya Allah, sampai sekarang ini Pak Jokowi, Gibran itu tidak masuk radar daripada fungsionaris Partai Golkar. Nah, kita akan menjalankan Munaslup karena Pak Erlangga mundur dengan tetap berpegang teguh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada sekarang. Dan saya juga yakin Pak Jokowi tidak ada niat, tidak ada minat untuk menjadi ketua umum Golkar. Kenapa? Tapi Karena kalau beliau Ketua ada Dewan seorang Pembina, Bang presiden. Nurdin? Ya, Kalau presiden Ketua yang Dewan Pembina? berhasil, Ketua Dewan Pembina juga beliau tidak tertarik untuk apa menjadi Ketua Dewan Pembina. Dan beliau itu tidak perlu Ketua Dewan Pembina, sudah sangat dekat dengan Partai Golkar. Tidak perlu menjadi Ketua Dewan Pembina untuk kemudian beliau membantu Golkar. Beliau sangat dekat dengan Partai Golkar Karya. Jadi tidak perlu menjadi ketua umum, tidak perlu menjadi Ketua Dewan Pembina. Tidak perlu jabatan lah di Partai sangat Golkar ya. dengan Pak Jokowi gitu. Dan sampai sekarang insya Allah akan kita utak-atik anggaran dasar untuk mengakomodir seseorang yang tidak masuk di dalam aturan Partai Golongan Karya. Oke, baik, Bang Ridwan. Ya, Bahkan Pak Jokowi yang Anda bilang calon ketum itu nggak masuk radar kata Bang Nurdin Halid ini. Ya sehari ini. Aduh, pusing ya kalau hari ini besok Gini berubah ya kan? Gini. Oh. Hari ini, bukan hari ini, sebelum Erlangga itu 38 apa 42 DPD Partai Golkar sudah deklarasi Erlangga. Ormas pendiri Golkar, Soksi, MKGR, Kosgoro, AMPI kemarin deklarasi Erlangga. Hasilnya nol besar.
hari itu begitu ini berubah mau dukung siapa? Erlangga. Erlangga sudah mundur. Udah nggak. Jadi udah nggak ada di jangan Golkar. heran di Golkar itu aklamasi semua. Tuh tahunya kok berubah. Oke. Ya itulah Golkar. Beredar meme kemarin juga di media sosial ada foto Gibran untuk ketum Golkar 2024-2029. Iya. Apa kejuan itu masuk radar? Kalau hari ini tidak masuk radar, nanti kita lihat pada saat Munas. Ada perubahan enggak? Karena Munas itu forum tertinggi. Apa faktor yang bisa merubah bahwa nama Pak Jokowi, Gibran itu akan masuk? Usulan dari yang berbeda DPD, dari hari ini. pemegang suara. Usulan dari bawah. Dari pemegang suara. Kalau ada yang menginginkan hilangkan itu 5 tahun. Bukan partai ini kan partai terbuka. Terus semua aminkan. Berubahlah. Terbuka hari itulah baru Gibran dan Pak Jokowi akan masuk. Atau Pak Jenderal Dudung. Atau Pak Dudung yang masuk. Iya, tapi dia memang Golkar kan, tentara kan Golkar semua dulu. Banyak yang mengatakan itu kan prerogatifnya Golkar sebagai partai politik. Kita bicara hari ini. Ya. Kalau besok ya beda dong. Bisa berbeda. Tadi kan Mbak Afi sudah menyampaikan, SBY melirik JK, B.J. Habibie melirik Akbar Tanjung. Ya sekarang kita tunggu lirikannya Pak Prabowo. Pak Prabowo melirik ke Jokowi, melirik ke Gibran, atau melirik ke yang lain-lain, gitu kan? Yang jelas kan kita bisa lihat bahwa kalau dari pengalamannya presiden atau penguasa saat itu menjadi variabel kunci. Maka ya kita lihat nanti Pak Prabowo kemana. Dan saya yakin Pak Prabowo sangat bijaksana dalam melakukan lirikan-lirikan ini. Kalau sekarang belum kelihatan ya, lirikannya ke arah siapa? Belum kelihatan. Kenapa belum kelihatan? Karena kan kita ngebahas kenapa Erlangga mundur. Iya, tapi kan ada agenda berikutnya Dan setelah mundur kan pertanyaan ada Mbak Afi efek. tadi belum dijawab loh oleh 3 narasumber. Kalau saya sudah jawab tadi ya. Tidak tahu ini gitu kan. apa nih, ada hubungannya nggak sama hukum nih? Oke, gitu kan? oke. Bilangnya enggak. Tadi udah jawab deh Pak Ridwan. Ya kan, Mas Kodari gimana? Kaitannya apa kira-kira? Dan kemudian ke depan lirikannya itu bisa kebaca nggak sih jelang Munaslup nanti? Iya, menurut saya pada hari ini kita menemukan kosakata baru, yaitu Golkar values gitu ya, yang berbeda dengan partai-partai politik lainnya. Menurut saya ini bisa ditarik benang merahnya dari pernyataan Pak Ridwan dan Pak Nurdin Halid. Ini dua orang tokoh yang sangat senior di Golkar. Dan Pak Nurdin Halid ini adalah tokoh utama dalam setiap Munas. Tadi saya katakan off air bahwa Munas identik dengan Nurdin Halid itu sama dengan Munas. Juru kunci Munas lah gitu ya. Keluar kepala kuncinya Munas. Siapapun mau jadi Jangan-jangan ketum. lirikan Nurdin Halid juga penting di dalam Pak Munas. Nurdin itu mengatakan sampai hari ini belum ada nama ini. Minta ditemui beliau itu. Minta ditemui beliau itu. Baik. Mas Erik, terakhir, Saya merangkum. malah melihat bukan Golkar value nih, tapi Golkar no value. No value. Ya, begitu kemudian Golkar bisa menarik kader partai lain, partai kita nggak punya nilai lagi. Dia tidak ada standar, tidak ada ideologi yang Apa berbeda. artinya kaderisasi dong? Apa artinya kaderisasi dan segala macam? Apa arti jasa PDIP terhadap Jokowi? Kalau kemudian semua bisa dimusnahkan dalam semalam. Jadi ini bukan kerja, tapi ini gusur. Jadi Golkar ini, kalau klub sepak bola itu namanya Real Madrid ya. Hobi banget dia transfer, ada pemain bagus dia beli, ada pemain bagus dia beli. Terus gitu ya. Dia olah pemain-pemain itu paling banyak juara Champions gitu loh. Agak beda dengan Barcelona. Lebih fokus kepada akademi La Masia, tapi ya itu ada Real Madrid values, Real Madrid style, tapi ada juga Barcelona style. Menurut saya nggak bisa ya. Apapun nggak bisa orang luar mengatakan ini values loh ya. Jangan lupa pemain bebas transfer beda dengan transfer. Dan yang terjadi sekarang pemain itu sedang masih di masa transfer, masih ada KTA-nya. Jadi Real Madrid pun punya aturan. Baik, kita lihat seperti apa nanti berjalannya Munaslup yang mungkin diprediksi akan terjadi, bisa jadi di bulan Agustus ini. Seperti apa nama-nama yang beredar dari Bahlil, Bambang Susatyo, Agus Gumiwang, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Apakah mereka akan berkompetisi atau justru membagi-bagi kursi untuk mengakomodir banyak kepentingan dalam dan luar Golkar? Saya Afin Malik undur diri. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.